warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Salat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, kita langsung saja karena tadi ada pertanyaan yang masuk, tapi live yang pertama itu keburu dimatikan. Ternyata saya nggak sempat baca. Nah, pertanyaan yang bertanya tentang hukum darah yang keluar ketika wanita itu hamil. Bunyi pertanyaannya adalah, bagaimana hukum sholat atau puasa orang yang dalam keadaan hamil tapi dia ada darah yang keluar? Maka yang perlu kita perhatikan di sini adalah masalah darah itu. Maka untuk kaum hawa, ibu-ibu, adik-adik, semuanya yang perempuan ini sebenarnya wajib bagi mereka untuk belajar tentang haid. Nah, maka terkait dengan pertanyaan apakah darah yang keluar di masa hamil itu menyebabkan tidak boleh puasa, atau kalau dia puasa bagaimana hukumnya, maka kita akan berangkat dari awal mula, yaitu perempuan memiliki masa haid dan itu sudah maklum semua. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ada seorang perempuan yang hamil tapi keluar darah. Maka dalam perkara ini terjadi dua kelompok mazhab. Kita ambil pertama mazhab kalau tidak salah Maliki dan Syafi'i. Maliki dan Syafi'i ini berpendapat bahwa orang yang hamil tidak menutup kemungkinan dia bisa haid lagi. Dalam keadaan hamil bisa jadi haid, dengan syarat, dengan catatan dia mengalami keadaan sama percis dengan dia haid. Dan ciri-ciri darah yang keluar juga percis dengan haid. Artinya ketika di tengah-tengah hamil, lalu dia ternyata datang bulan tetap. Misalnya sebelum hamil dia biasa men 7 hari. Ternyata di tengah hamil-hamil itu datang datang darah, keluar darah 7 hari juga. Dengan sifat, warna atau bau daripada darah itu percis dengan men. Intinya perempuan itu akan lebih tahu dia itu merasa diri men atau tidak. Kalau perasaannya percis sama dengan men, maka dalam mazhab Syafi'i itu dianggap men. Konsekuensinya adalah mereka tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa. Artinya puasanya nanti harus diqadha. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua dari mazhab Hanafi dan Hambali, mereka mengatakan bahwa orang yang hamil itu tidak memungkinkan untuk men. Maka darah yang keluar di saat mereka hamil dianggap darah yang rusak, damun fasid, darah yang rusak. Maka disamakan hukumnya dengan istihadah. Nah, sekali lagi, dalam empat mazhab ini terbagi dua. Pendapat yang satunya mengatakan darah yang keluar di masa. Sekali lagi kita ulangi, darah yang keluar di masa hamil terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama, yaitu dalam mazhab kita, mazhab As-Syafi'i, didukung dengan mazhab Maliki misalnya. Jadi dua mazhab ini mengatakan bahwa orang haid, orang yang dalam keadaan hamil bisa jadi itu haid, dengan syarat atau dengan catatan ciri-ciri atau keadaan yang dia rasakan persis seperti ketika dia haid. Maka dia tidak boleh puasa dan dia tidak boleh sholat, karena itu dianggap men meskipun dalam keadaan hamil. Lalu pendapat kedua, ini adalah mazhab
kehamilannya, mereka tetap sholat, tetap puasa. Karena itu dianggap seperti istihadah. Tapi orang yang berpegang teguh kepada mazhab Syafi'i, maka itu adalah men. Tapi ingat dengan catatan, ciri-ciri darah persis dengan men. Atau perasaannya juga persis seperti men. Misalnya biasanya sebelum hamil dia men 3 hari aja. Terus ini 3 hari juga, ya berarti itu men. Terus darahnya persis dengan ciri-ciri darah men, maka itu dianggap men menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi. Nah sekarang kita sudah tahu tentang darah yang keluar di saat hamil ini ada 2 pendapat. Kita mau ikut yang mana? Yang mengatakan itu adalah men berarti kita tidak boleh sholat. Kita tidak boleh puasa. Sholat nggak perlu dikada, tapi puasa wajib dikada nanti. Ataukah kita ikut pendapat Imam Malik dan yang lainnya yang mengatakan bahwa darah yang keluar ketika hamil itu adalah darah rusak alias istihadah, yang mana kita harus puasa dan harus sholat. Mana yang kita ikuti? Kalau kita berpegang teguh kepada mazhab Syafi'i, maka itu adalah men. Maka puasa kita harus diqada. Andainya kemarin tidak sholat. Andainya kemarin tidak puasa. Lalu bagaimana kalau saya mengikuti pendapat mazhab Maliki? Boleh nggak? Boleh-boleh saja. Dengan syarat sudah tahu dalilnya. Dengan syarat sudah tahu, oh ini pendapat dari sini, dari sini. Bukan hanya mendengar semau-maunya kita. Nah maka untuk keluar daripada khilaf ini, kita lakukan di mana semuanya mengisi kekosongan. Mengisi semua pendapat. Caranya bagaimana? Ketika kita di tengah kehamilan, keluar darah, pertama kita ikuti pendapat Imam Malik. Kita tetap aja puasa. Karena menurut mazhab Imam Malik, tidak ada orang men selagi dia hamil. Maka kita ikuti itu. Ketika kita keluar darah di tengah hamilnya kita sholat. Kita puasa. Persis pertama kita mengikuti mazhab yang menganggap itu istihadah. Lalu setelah selesai, artinya misalnya puasa ini, setelah habis bulan puasa, kita qada lagi puasa kita yang di sana. Kita qada lagi puasa kita yang di bulan Ramadan yang kemarin kita keluar darah. Padahal kita puasa. Loh, kan udah puasa, kenapa perlu diqada? Karena kalau kita ikut mazhab Syafi'i, puasa kita yang kemarin itu tidak sah karena kita men. Makanya kita qada. Nah, kira-kira mungkin mudah-mudahan ini jelas. Saya ulangi. Untuk keluar daripada khilaf, yaitu kita bagi 2 saja, Syafi'i dan Maliki gitu. Ada 2 yang saling mengikuti itu. 4 mazhab ini terbagi 2. Kita ambil Syafi'i vs Maliki gitu aja. Syafi'i berpendapat bahwa darah yang keluar di waktu hamil bisa jadi men dengan syarat bahwa ciri-ciri dan keadaan yang dirasakan oleh orang yang men persis seperti ketika men. Maka itu dianggap men. Yang kedua pendapat mengatakan bahwa darah yang keluar di saat hamil tidak mungkin men. Itu adalah darah istihadah. Jadi kalau kita ikuti salah satu, kita ikuti Syafi'i misalnya, maka puasa dan sholat kita tidak bisa di bulan puasa kemarin. Akhirnya setelah habis bulan puasa, kita qada lagi puasa yang kemarin. Karena kita tidak puasa dan sholat. Sholat tidak perlu diqada, hanya qada puasa saja. Itu kalau kita berpegang kepada mazhab Syafi'i. Syafi'i saja. Lalu sekarang bagaimana kalau kita berpegang kepada pendapat Maliki? Maka ketika keluar darah di tengah bulan puasa kemarin, kita tetap sholat dan tetap puasa. Karena itu darah istihadah.
Nah, itu jenis ketika kita mengambil salah satu pendapat. Lalu langkah terakhir yang lebih ihtiyat untuk keluar daripada khilaf ini, karena kalau kita ikuti mazhab Syafi'i, dua mazhab mengatakan tidak sah. Kalau kita ikuti mazhab yang ini, mazhab Syafi'i akan mengatakan tidak sah. Bagaimana cara kita agar kedua pendapat ini menganggap amalan kita sah? Nah, caranya pertama, ketika datang darah itu di tengah bulan puasa misalnya, atau di bulan lain, yang penting kita masih dalam keadaan hamil, maka jangan kita anggap itu hamil. Jangan kita anggap itu men, kita anggap itu darah istihadah seperti pendapat Imam Al-Maliki. Maka kita sholat, kita puasa. Tapi ketika selesai, misalnya habis bulan puasa atau habis men itu, darah itu bersih, maka kita kembali kepada pendapat mazhab Syafi'i. Kita qada semuanya. Kita qada puasa kita. Adapun sholat kan nggak perlu dikada. Dengan demikian, sholat kita tercapai, puasa kita tercapai menurut mazhab Syafi'i dan menurut mazhab Maliki. Nah, saya kira itu bisa dipahami. Mudah-mudahan nomornya nanti setelah selesai kajian baru bisa kita jawab seperti ini. Dan lagi saya minta yang bertanya itu, saya bisa jawab kalau pakai nomor itu atau WA atau apa itu, yang pakai nomor terutama kita hanya bisa jawab yang XL seperti itu. Jadi kalau yang tidak pakai SL ya silahkan lewat WA atau langsung di komen ketika live itu bisa dijawab langsung. Adapun yang datang kemudian setelah selesai kita akan jawab pakai messengernya begitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan bagi kita. Dan sekali lagi kita tekankan untuk para ibu-ibu dan para wanita, hendaklah kalian bertanya, jangan malu untuk bertanya, terutama masalah haid. Karena konsekuensinya adalah ketika kita menganggap haid, kita tidak sholat. Sementara di mata Allah, di hukum Allah ternyata itu bukan haid. Maka berarti kita punya hutang sholat berapa banyak. Begitu juga sebaliknya. Jadi harus kita benar-benar belajar, tahu diri kita. Bukan semata-mata ngelihat ada darah, oh men. Enggak. Darah itu banyak modelnya. Jadi perlu ada fikih wanita, itu sangat-sangat perlu. Banyak buku-buku yang ditulis oleh guru-guru kita itu banyak. Dan bertanya itu juga lebih baik. Dan jangan pernah malu. Karena satu kali bertanya, tapi sekian orang mendengar jawaban itu, dan mereka paham dan mereka memperoleh manfaat dari pertanyaan saudara, maka saudara juga akan mendapatkan pahala jariah. Bukan saja dapat pahala dari pertanyaan Anda sendiri, tapi orang lain yang menikmati jawaban itu juga akan memberikan Anda pahala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.